Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur karena semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami semua hanya karena anugerah-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Dan Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Dan kami mulia, dan kami milik kepunyaan-Mu. Kami datang untuk menyembah. Oh, bersyukur buat kasih-Mu bagiku. Tak terselami, tak dapat ku mengerti besarnya kasih setia-Mu. Oh, cinta-Mu ajaib, kasih-Mu besar bagiku, Tuhan. Ku hargai, oh takkan pernah ku lupakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan atas kami semua. Sekalipun saat ini kami ada dalam keadaan yang sukar, namun kami mengucap syukur sebab Tuhan itu baik. Dan kami bersyukur sebab pada hari Minggu kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami semua, Kau melawat jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jemaat GSKI, jemaat Bethany Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, Veteran, Yobel dan semua cabang di kota Surabaya dan sekitarnya yang saya kasihi. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 19 April. Sekalipun kita tidak bisa tatap muka di gedung gereja, tetapi saya mengucap syukur kita bisa bertemu di udara. Kita bisa bertemu secara online. Saya ada dari Australia menyampaikan salam kepada saudara semuanya. Saya percaya Tuhan bisa melawat saudara di kota Surabaya, di rumah saudara masing-masing. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan mungkin ada di antara saudara berkata, tapi Pak, saya cuma sendirian. Bukankah tidak tahukah saudara bahwa tubuhmu adalah milik Roh Kudus, bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Tuhan Yesus, Rohnya yang kudus menyertai saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Dan saya juga mau berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pendeta Aswin Tanusa Putra, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani saudara di hari Minggu tanggal 19 April ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mau berbicara satu topik judul khotbah yang saya beri judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Minggu yang lalu kita memperingati tentang kematian Kristus Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan berita tentang kebangkitan Kristus Yesus ini adalah berita yang paling penting di dalam kekristenan kita. Sebab itu berbicara tentang satu kuasa, itu berbicara tentang penggenapan janji, itu berbicara tentang iman kita, itu tidak sia-sia. Oleh sebab itu saya berdoa supaya jemaat di Surabaya, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang semakin kuat dan percaya iman kita bahwa Yesus yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia Tuhan yang bangkit
bangkit daripada kematian. Memang ada banyak yang berusaha menahan Kristus Yesus di dalam kubur itu. Kuasa iblis, roh-roh jahat, penghulu-penghulu kegelapan, saudaraku, berusaha menahan Kristus di dalam kematian itu, tetapi tidak berhasil. Saudaraku, tentara Romawi yang memberikan penderitaan, memaksa Kristus berjalan 14 stasiun Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan memakunya dengan di atas kayu salib pun tidak bisa menahannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Kristus mati pun kemudian dibungkus dengan kain kapan 32 kilo pun tidak bisa menahannya. Oh, tentara Romawi menaruh materai daripada kerajaan Romawi, menaruh batu 2 ton beratnya menutup kubur Kristus, itu pun tidak bisa menahannya. Sebab pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan dia hidup, dia berkuasa, dia ada di sorga, dia berkuasa sampai hari ini. Saudaraku, dia adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu saya berdoa seperti Rasul Paulus berdoa, supaya saudara dan saya bisa mengenal Kristus dan mengenal akan kuasa kebangkitannya. Sebab Roh Kudus, yaitu roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, itu tinggal di dalam diri saya, tinggal di dalam diri saudara. Oleh sebab itu pada hari ini kita mau belajar makna, kita mau belajar dampak, kita mau belajar apa arti kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu. Yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara jemaat yang ada di Surabaya adalah jangan lepaskan kepercayaanmu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti saudara dan menanti saya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tidak melepaskan kepercayaan saya. Katakan lebih kuat lagi dengan suara yang lebih keras, dengan iman. Katakan, saya tidak melepaskan iman saya kepada Tuhan Yesus, sebab besar upah yang menanti saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup di zaman yang global pandemic mereka sebut. Saya menyebutnya sebagai panikdemik. Begitu banyak orang ketakutan, mereka khawatir, mereka bingung, mereka menangis, mereka stres, mereka tidak lagi menatap hari depan dengan optimis, mereka dicengkram dengan ketakutan. Bayangkan, di tempat saya tinggal di Australia, saudara lihat ini apa? Ini adalah toilet paper atau toilet tissue. Sampai hari ini, kalau beli ini, itu susah. Karena apa? Habis, diborong sama banyak orang. Saya sampai bingung, kenapa ya mereka kok beli ini? Apa gunanya ini? Apakah bisa melindungi kita dari virus corona atau COVID-19? Kan nggak bisa. Sebetulnya nggak ada hubungannya. Bayangkan saudara, mereka sampai berantem, rebutan beli ini di supermarket, pukul-pukulan, sampai masuk pengadilan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka dicengkram dengan ketakutan, mereka dicengkram dengan panik itu, mereka dicengkram dengan kekhawatiran, takut karena krisis ekonomi. Mereka mulai mengadakan panic buying, mereka mengadakan panic shopping. Ya, ada jemaat berkata, Pak, saya mau ikut-ikutan panic buying, Pak, panic shopping. Tetapi begitu saya lihat bank account saya sudah panik duluan. Kita melihat banyak orang kehilangan pekerjaan. Kita melihat banyak orang mulai khawatir. Ada yang berkata, Pak, bagaimana saya bisa membayar tagihan? Bagaimana saya akan hidup? Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada kuasa kebangkitan. Yesus hidup. Oleh sebab itu, jangan lepaskan kepercayaan dan imanmu kepada Yesus. Karena begitu saudara melepaskan iman saudara kepada Yesus, saudara dengan mudah bisa dicengkram dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran dan ketakutan ini tidak sejalan dengan iman, tidak bisa berjalan satu garis. Sebab Tuhan atau Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Semua berkata bukan. Kalau saudara duduk ibadah bersama dengan anggota keluarga, saudara noleh kepada suami, noleh kepada istri, saudara katakan bukan.
bukan roh ketakutan. Berarti kalau ketakutan itu ada dan itu bukan datang dari Tuhan, datang dari siapa? Tentu datang dari roh jahat, penghulu kegelapan, iblis atau setan atau pihak dunia kegelapan ini yang berusaha mencengkram kita dengan kepanikan itu. Tetapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih atau membangkitkan ketertiban, yaitu sound mind, yaitu pikiran yang damai sejahtera, memberikan kita sukacita, memberikan kita satu ketenangan. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang yang panik, mereka sudah tidak punya sound mind, mereka sudah tidak punya ketertiban karena mereka melepaskan kepercayaan mereka. Memang berbicara tentang kuasa kebangkitan itu adalah sesuatu topik yang sulit untuk dipercayai. Kenapa saya berkata demikian? Kalau saudara melihat Paskah yang pertama, menjelang kebangkitan yang pertama, saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus deh. Mereka ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Saudara, mereka melihat Tuhan melipat gandakan 5 roti dengan 2 ekor ikan. 5.000 laki-laki makan dengan kenyang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Orang kusta sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, terjadi manifestasi mujizat. Bahkan mereka melihat Lazarus mati selama 4 hari dan mengalami kuasa kebangkitan. Dan Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa aku adalah kebangkitan, I am the resurrection and I am the life. Tetapi mereka sulit untuk mengerti itu, padahal Tuhan sudah ngomong itu berulang-ulang bahwa anak manusia akan menderita dan akan diserahkan dan akan mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Bongkar bait Allah ini, maka pada hari yang ketiga dia akan membangunnya kembali. Dia berbicara tentang dirinya. Tetapi karena murid-murid itu panik, karena murid-murid itu melihat penderitaan, melihat peristiwa Jumat Agung Via Dolorosa, mereka takut, saudara-saudara. Sehingga mereka tidak lagi percaya, mereka lupa akan ada kuasa kebangkitan dari Kristus Yesus. Makanya Yusuf dari Arimatea yang disebut murid Yesus, Nikodemus yang juga murid Yesus, merekalah yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Itu kalau di Indonesia akan 34 kilo. Jadi rempah-rempah. Kenapa mereka menyiapkan rempah-rempah? Karena mereka tidak punya ekspektasi bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Makanya disiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat daripada Kristus Yesus. Coba kita lihat lagi di Lukas pasal 24. Pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Sudah perhatikan, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi sekali lagi mereka bawa rempah-rempah. Siapa ini? Itu adalah perempuan-perempuan. Ada Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain. Kenapa mereka membawa rempah-rempah? Kenapa mereka pergi ke kubur Yesus? Karena mereka pikir mereka akan ketemu mayat Kristus di sana. Mereka juga sulit untuk mempercayai ada kuasa kebangkitan itu. Makanya setelah mereka melihat Yesus bangkit menampakkan diri dan malaikat dan luar biasa, mereka pergi kepada murid-murid, kepada rasul-rasul. Mereka memberitakan bahwa Kristus bangkit seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup. Tetapi saudara perhatikan, bagi mereka, yaitu bagi rasul-rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, seakan-akan itu cuma satu kebohongan, satu yang dibuat-buat, seakan-akan itu satu hoax begitu. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, kita lihat di sini murid-murid saja sulit untuk mempercayai ada kuasa kebangkitan itu. Makanya mereka masih sembunyi. Mereka sembunyi di upper room, di ruang atas itu. Saudara, mereka kunci pintu, takut dibunuh, takut ketangkep sama tentara Romawi. Ketika mereka bersembunyi di sana, Tuhan menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Saya suka sekali ayat ini. Saya percaya saat ini saudara dan saya yang masih ada di dalam ketegangan atau kekhawatiran atau kebingungan, Tuhan menampakkan diri kepada saudara dan kepada saya. Damai sejahtera bagimu. Artinya jangan takut, artinya jangan khawatir. Aku menyertai engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Ada kuasa yang menyertai kita semua. Tetapi saudara lihat di sini, mereka terkejut, mereka takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak percaya ada kuasa kebangkitan. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Sudah perhatikan, karena mereka masih belum percaya. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara dan saya di tengah-tengah wabah lembah kekelaman virus corona ini, kita termasuk golongan orang-orang yang percaya Yesus bangkit, Yesus hidup, ada kuasa kebangkitannya yang tinggal menyertai kita. Makanya Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya, bahkan ketika dia menampakkan diri dan sebelum dia terangkat ke surga. Markus mencatatnya demikian, Yesus itu mencela ketidakpercayaanmu. Rasul-rasul, Yesus mencela kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita berbicara dengan sesuatu kuasa kebangkitan, sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang supernatural, sesuatu tanda ajaib mujizat, ya, saya tahu kita secara manusia sulit untuk mempercayainya. Tetapi hari ini, biarlah kita percaya bahwa dia bangkit, dia sudah menaklukkan maut, dan dia memberikan kuasanya kepada saudara dan saya. Sebab Tuhan yang hidup itu menyertai saudara dan menyertai saya. Dan berita tentang kebangkitan ini, berita tentang kuasa ini, oleh dunia ini, oleh kuasa kegelapan, kalau saya boleh sebut itu. Kalau di dalam Alkitab disebut dusta mahkamah agama, atau orang-orang yang tidak mau berita ini tersebar. Karena ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi, goncang saudaraku. Oh, penjaga-penjaga tentara Romawi itu melihat satu kedahsyatan yang luar biasa. Kaget, terkejut, takut, mereka lari, saudara. Mereka pergi ke imam-imam kepala di Yerusalem. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12 dari Matius 28. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan. Saudara perhatikan apa yang diberikan? Sejumlah besar uang. Mereka memberikan uang yang banyak. Ada dolar, ada emas, ada perak, begitu. Uang yang besar. Kepada siapa? Kepada serdadu-serdadu itu. Tujuannya apa? Kasih uang yang begitu banyak. Ngapain mereka harus keluar uang? Tujuannya cuma satu. Untuk menceritakan suatu kebohongan, untuk menyebarkan suatu kebohongan. Jadi mereka ngomong begini, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, maka kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena dunia ini akan mengeluarkan uang yang begitu besar dengan bayar media, sosial media, iklan, TV, dan lain sebagainya, dengan tujuan menyebarkan kebohongan, dengan tujuan menyiarkan satu kebohongan atau menyiarkan sesuatu kepalsuan bahwa tidak ada
ada kuasa kebangkitan, bahwa Yesus itu sudah mati, bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa Yesus itu tidak menjawab doa. Apakah engkau melihat Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Apakah mereka akan pakai segala macam cara supaya saudara mempercayakan hal itu? Dan saya mau sampaikan kepada saudara, itu adalah suatu kebohongan. Sebab kebenarannya adalah Yesus yang kita sembah, Dia hidup, Dia bangkit, dan Dia berkuasa. Dan jangan lepaskan kepercayaan itu, jangan lepaskan iman itu, sebab besar upah yang menanti saudara. Pak, kepercayaan apa yang kita harus pegang? Poin saya yang kedua sederhana, jangan takut, percaya saja. Saya ambil satu cerita di dalam Markus pasal 5, di mana Yesus membangkitkan anak Yairus. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Anakmu sudah mati, sudah terlambat, sudah expired. Ngapain panggil Yesus? Ngapain berdoa? Ngapain ibadah? Ngapain engkau harus ikut online live streaming di jemaat Betani, di rumah masing-masing? Ngapain kau memberi? Ngapain kau melayani? Sudah expired, sudah mati, sudah mati. Saudaraku, di dunia ini akan banyak suara-suara seperti itu. Dan suara-suara yang negatif seperti itu didukung dengan sejumlah besar uang supaya membuat saudara dan saya panik dan takut. Tetapi saya suka apa yang dilakukan Tuhan di ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saya berdoa supaya saudara dan saya pun belajar mengikuti teladan Yesus, tidak menghiraukan perkataan negatif. Kalau kita ini, saudara, setiap hari kita mendengar duduk di depan TV. Saya sudah berhenti, saya suka nonton berita, saya suka baca berita. Tetapi saya tahu, semakin saya lihat berita, yang naik tambah banyak, yang mati tambah banyak. Grafiknya naik, harga saham hancur, ekonomi hancur, Australian dollar hancur, dan lain sebagainya. Saya juga bisa terpengaruh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya belajar mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya mulai tidak menghiraukan sesuatu yang negatif. Dan Tuhan Yesus berkata demikian, jangan takut, percaya saja. Ayo, taruh tangan saudara dan saya semua di dada, katakan jangan takut, percaya saja. Ucapkan dengan lebih kuat lagi, katakan saya tidak takut, saya percaya. Katakan dengan lebih kuat lagi, saya tidak takut, saya percaya. Di ayat yang ke-37 dikatakan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Jadi Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut. Ya, mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, orang-orang menangis, orang-orang meratap dengan suara yang nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Betani Surabaya, ekonomimu belum mati, cuma tidur. Betani Surabaya, keluargamu itu bisa dipulihkan, masih ada harapan. Sudah lihat di situ ayat yang ke-40. Mereka menertawakan Yesus. Hahaha. Di dunia ini ada banyak orang yang akan menertawakan kita. Di dunia ini ada banyak suara nyaring, negatif, ribut, menangis, meratap. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Hancur dunia ini. Hancur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus ini yang membuat saya terpesona, saudaraku. Maka diusirnya semua orang itu. Sekali lagi, maka diusirnya semua orang itu. Jadi Tuhan Yesus bukan saja tidak menghiraukan, Tuhan Yesus itu apa? Mengusir. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu
Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu bangun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita melihat konteks ini, kalau saya jadi Tuhan Yesus dan saya punya tugas untuk meyakinkan dunia ini untuk mempercayai bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, ya, saya akan melakukan mujizat kebangkitan ini, kebangkitan, saudara, di depan banyak orang, betul? Saya akan panggil semua orang itu yang sudah ngomong anak ini mati, percuma, yang meratap, yang ribut dengan suara nyaring, yang berkata sudah mati, yang menertawakan. Saya akan panggil semuanya, saya akan demonstrasi kuasa kebangkitan di depan mereka, ya Pak ya. Tetapi tidak demikian. Semuanya diusir. Yang dibawa masuk siapa? Cuma Petrus, Yohanes, Yakobus, papa, mama anak itu, Tuhan Yesus sama mayat anak itu, 7 orang saja. Di tempat yang tertutup, di kamar itu terjadi mujizat kebangkitan. Kenapa harus di tempat yang tertutup? Saya percaya dengan sungguh hati bahwa kuasa kebangkitan itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Dan saya berdoa supaya jemaat Betani Surabaya, saudara dan saya termasuk golongan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak melepaskan iman, orang-orang yang tidak takut, dan kita termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan kuasa manifestasi kebangkitan, kuasa kebangkitan daripada Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Saya tahu saya tidak bisa melihat saudara, tetapi saya percaya saudara berkata amin, haleluya, dengan suara yang keras. Dan mungkin ada baiknya kita melakukan praise break, atau kita berhenti sejenak dan kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa sampai hari ini dia sanggup melakukan kuasa kebangkitan itu di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saya ilustrasikan itu seperti ini. Contoh, saya pergi ke airport. Biasanya saya naik Qantas nomor 569 tujuan Sydney. Pada waktu saya di airport, saya mendengar banyak suara. Oh, yang ke Canberra, boarding. Yang ke Melbourne, halo, cepat. Yang pergi ke Tasmania harus lewat security. Oh, yang pergi ke Darwin, pintu mesti ditutup. Apakah saya mendengar noise seperti itu? Ya, saya mendengar. Tetapi itu bukan voice. Itu bukan suara yang ditujukan kepada saya. Apakah saya mendengar? Ya, saya mendengar. Tetapi tidak membuat saya khawatir. Tidak membuat saya takut. Kenapa? Karena suara itu tidak menentukan destinasi saya, karena suara itu bukan tujuan saya, karena suara itu bukan untuk saya yang mau pergi ke Sydney. Sama seperti saudara dan saya, kita mendengar banyak suara di dunia ini, tetapi itu tidak menentukan kita punya destinasi. Sebab destinasi saudara dan saya hanya ditentukan oleh suara yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman-Nya. Oleh sebab itu kita perlu tune in, kita perlu memilih-milih, memilah-milah. Sama seperti saudara mendengarkan radio, siaran khotbah ini dari Betani FM, BFM. Padahal ada banyak gelombang-gelombang radio, tetapi saudara yang memilih mana yang saudara mau dengar, mana yang tidak mau saudara dengar. Dan kita hari ini, kita mendengar suara, yaitu firman Tuhan. Destinasi kita adalah apa? Bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak takut akan bahaya, sebab melewati lembah kekelaman virus corona, Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menyertai kita. Itulah yang kita percayai, bahwa Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh kita. Biarlah kita penuh dengan melimpah, sehingga kita bisa berkata bahwa kekuatan, kebesaran Tuhan, tanda ajaib, mujizat, kasih, kemurahan, oh, itulah yang menyertai aku, menyertai saudara seumur hidup kita. Dan kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang kita dengar, itulah yang kita perlu perhatikan, suara-suara firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Sydney Morning Herald yang dipublish tanggal 1 Agustus tahun 2002 menceritakan tentang satu kisah tentang 2 saudara yang namanya Winner Lane sama Loser Lane.
Mereka adalah anak dari seseorang yang namanya Robert Lane yang hidup di tahun 1958 yang tinggal di Harlem. Ya, Robert Lane ini dulu mungkin belum ikut KB gitu, jadi anaknya banyak. Pada waktu anaknya yang ke-6 lahir, baby boy, laki-laki, dikasih nama Winner Lane, jalur kemenangan begitu, supaya anaknya menang. Tetapi yang aneh, 3 tahun kemudian lahirlah anak yang ke-7. Dia kemungkinan kebingungan kasih nama apa. Dia sudah punya jalur kemenangan, dikasih nama Loser Lane, jalur kekalahan. Bapak Ibu bisa bayangkan anak itu tumbuh dipanggil loser, loser, kalah, kamu loser. Akhirnya dia dipanggil namanya Lou begitu. Tetapi apakah hidupnya itu seperti namanya yang kalah? Ternyata tidak. Karena masa depannya ternyata dia sukses. Dia dapat beasiswa, dia lulus dari Lafayette College di Pennsylvania, akhirnya menjadi detektif, join New York Police Department. Dia sukses, masa depannya baik. Bagaimana dengan kokonya yang 3 tahun lebih tua, pada saat usia 40 sekian, namanya jalur kemenangan, tetapi ternyata sudah masuk penjara 2 tahun, sudah ditahan selama 31 kali. Dia melakukan banyak kriminal, banyak pencurian, perampokan, kekerasan domestik dan lain sebagainya. Ternyata masa depannya itu tidak seperti apa yang diberikan nama oleh orang tuanya. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena saudara dan saya, masa depan kita tidak bergantung kepada manusia. Masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada apa yang pemerintah katakan, tidak bergantung kepada apa yang orang tua kita katakan, tidak bergantung kepada apa yang bos teman kita katakan. Masa depan saudara dan masa depan saya bergantung kepada apa firman Tuhan katakan, yaitu engkau adalah orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yaitu saudara dan saya bersama dengan Kristus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Jadi poin saya yang ketiga sederhana, bahwa masa depanmu sungguh baik. Taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan dengan suara yang keras bahwa masa depanku sungguh baik. Katakan lebih kuat lagi, sekali lagi, masa depanku sungguh baik. Bapak Ibu, setiap kali kita berbicara tentang kuasa kebangkitan, kita mengingat bahwa Kristus dibangkitkan di hari yang pertama pada minggu itu. Banyak orang bertanya, Pak, kenapa kita tidak ibadah hari Sabtu? Karena bukankah hari Sabtu hari Sabat, di mana Tuhan bekerja 6 hari, hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Sabat, ibadah hari Sabat. Tidak, justru kita ibadah di hari pertama. Kenapa bukan di hari yang terakhir? Karena di hari pertama itu adalah hari kebangkitan daripada Tuhan. Disebut hari Tuhan, disitulah rasul-rasul ibadah, disitulah rasul-rasul itu berkumpul. Mereka memberikan hari yang pertama dalam minggu itu untuk Tuhan. Jadi Perjanjian Lama mereka selalu bertemu di hari yang terakhir dari minggu untuk melihat ke belakang. Tetapi saudara dan saya, kita selalu kumpul di hari yang pertama karena kita selalu optimis bersama dengan Yesus. Hari depan kita itu menjadi baik. Karena memang salib itu menghapus yang lampau, tetapi kebangkitan itu membuat saudara dan saya hidup di dalam kehidupan yang penuh kuasa, kehidupan yang baru. Makanya ada lagu yang sering kali kita nyanyikan setiap kali kita mengingat kuasa kebangkitan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena dia hidup ada hari besok. Itu sebabnya Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos, Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal, aku adalah yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, hanya Yesus yang bisa berkata demikian.
Sebab dia dulu mati, namun dia hidup. Dia hidup sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jangan khawatir Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Dia yang hidup, dia yang maha kuasa. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang akan datang. Dia memegang kunci maut, dia memegang kunci neraka. Dan kalau Yesus bisa memegang kunci neraka, dia bisa menolong saudara. Kalau Yesus memegang kunci kerajaan maut, dia bisa menyembuhkan saudara. Kalau Yesus hidup sampai selama-lamanya dan berkuasa, dia bisa memulihkan keadaan saudara. Dia memberkati saudara. Dan kalau Yesus adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup, berarti kalau hari ini saudara menderita, saudara tidak menderita untuk selama-lamanya. Mungkin saudara ada yang bangkrut karena virus corona, engkau tidak akan bangkrut untuk selama-lamanya. Dia hidup, dia berkuasa, dia pegang segala kunci maut untuk memberikan saudara hidup, dan supaya saudara memilikinya dalam segala kelimpahan. Dengan kebangkitannya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut sudah dikalahkan Bapak Ibu. Dan ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang ke-27 dari 1 Korintus pasal 15. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi dengan kuasa kebangkitannya, segala sesuatu dia taklukkan di bawah kakinya. Kuasa daripada virus, kuasa sakit penyakit ditaklukkannya. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian mungkin berkata, iya Pak, tetapi saya masih ada dalam keadaan yang sukar. Ya mungkin kita sedang menderita, tetapi percayalah masa depanmu baik. Weeping may endure for the night, but joy will come in the morning. Memang sepanjang malam terdengar tangisan, tetapi ada sukacita di waktu pagi. Tuhan sanggup mengubahkan ratap kita menjadi tari-tarian. Tuhan akan mengganti kain kabung kita dengan nyanyian sukacita. Amsal berkata bahwa masa depan saudara dan masa depan saya sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Bahwa kita punya masa depan yang baik. Tapi Pak, bagaimana caranya Pak? Pak, bagaimana saya bisa punya iman yang seperti itu? Simple. Tetaplah beriman, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan takut, percaya saja masa depanmu baik. Oh, maksud Bapak hanya percaya saja, tapi saya tidak kelihatan Pak. Saya tidak melihat apa-apa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, contohnya aja virus ini. Ya, kalau virus yang tidak kelihatan ini bisa membuat dunia ini bertekuk lutut, saudara bisa bayangkan iman yang tidak kelihatan. Betul nggak? Saudara bisa bayangkan biji sesawi yang tidak kelihatan. Iman itu ternyata tidak perlu besar, cukup iman yang kecil. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sebab sesungguhnya ketika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Jadi iman itu bukan perlu yang besar, yang kelihatan. Justru iman itu kecil saja. Simple. Iman itu come from the hearing, and the hearing by the word of God. Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Simple, sederhana, kecil. Ya, saya di sini ada contoh biji sesawi. Ya, kecil sekali, tidak kelihatan. Kalau di kamera ini saya lempar, ya, biji sesawi saya lempar kamera. Nah, apakah saudara kelihatan? Tidak kelihatan, bukan? Nah, Alkitab berkata yang tidak kelihatan kecil itu bisa memindahkan gunung. Itu bisa berkata kepada pohon ara ini, terbantun ke dalam laut, dan itu akan terjadi, akan taat kepadamu. Wow, jadi begitu simple. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada kita, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Ya, virus nggak ada yang bisa lihat, bukan? Tapi kita cuci tangan.
pakai hand sanitizer, kita semprot-semprot disinfektan. Oh, kita hati-hati, social distancing. Oh, tidak boleh berdekatan, ya toh. Padahal kita tidak melihat. Kita tidak melihat satu musuh yang tidak kelihatan, tetapi seluruh dunia ini kacau balau. Tutup border, tidak boleh ketemu, tidak boleh ibadah. Padahal tidak kelihatan, nah. Tetapi mereka percaya bahwa virus yang tidak kelihatan itu ada. Dan virus yang tidak kelihatan yang kecil itu, yang cuma sekian 0,0000 sekian, itu pun harus pakai mikroskop untuk lihatnya. Itu ternyata berbahaya dan bisa berdampak besar. Apalagi iman yang kecil kepada Tuhan. Iman kepada firman Tuhan. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, aku tidak bisa berjalan sendirian. Tuhan, aku berdoa kepadamu. Tuhan, sederhana bukan? Percaya kepada apa yang ditulis, bahwa Dia bangkit, Dia hidup, Dia mendengar doa, Dia beserta dengan kita, Dia Immanuel. Walaupun kita tidak bisa melihat Yesus, walaupun kita tidak bisa melihat Roh Kudus, kita tidak bisa melihat surga, tetapi kita percaya itu nyata, itu real, kuasanya itu nyata, sebab Dia hidup. Ya. Di dalam hidup ini kita sering pakai iman, saudaraku, ya. Sama seperti saudara ke dokter, kemudian saudara dapat resep begitu ya. Resepnya tulisan ceker ayam gitu, gak bisa dibaca, tapi kan saudara percaya. Karena saudara pakai iman untuk mempercayai dokter. Saudara pakai iman untuk mempercayai obat. Saudara dapat banyak broadcast di WhatsApp ya toh, supaya hidup sehat harus berjemur. Saudara, kita percaya itu baik-baik, berjemur. Oh, harus makan vitamin C, A, B, C, D, E. Ya bagus minum vitamin, saudara. Kenapa saudara melakukan itu? Karena saudara punya iman bahwa itu akan terjadi, ya toh, itu saudara punya pengharapan. Sama dengan firman Tuhan, sama dengan kuasa kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, justru yang disebut yang manjur itu bukan obat, yang manjur bukan dokter, yang manjur itu hati yang gembira. Yang manjur itu adalah bil Yesus yang menyembuhkan saudara dan menyembuhkan saya. Jadi kita harus sepakat dengan firman. Kita harus sekata dengan firman Tuhan. Ini adalah spiritual principle. Ini adalah prinsip spiritual. Jadi jangan engkau sepakat dengan kekhawatiran, jangan engkau sepakat dengan ketakutan, ya, terutama jangan sepakat dengan iblis. Alkitab mengajarkan demikian. Jadi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Saudara dan saya perlu, ya. Kalau kita sendirian mungkin, oh tapi Pak saya tidak punya teman. Ya, kita perlu sepakat dengan teman kita perlu sepakat. Kalau kita sendiri, yang paling penting adalah sepakat dengan firman Tuhan. Jangan sepakat dengan perkara negatif, atau jangan sepakat dengan kuasa, dengan peristiwa yang negatif ini. Contoh, saudara batuk-batuk, jangan-jangan saya kena corona. Jangan-jangan saya sudah kena virus. Saya kemana ya? Saya kemana? Saya ketemu. Kita jadi curiga. Oh, bingung. Telepon, tanya teman, tanya sini. Oh, ngecek suhu tubuh. Wah, tambah dosis vitamin dan lain sebagainya. Gara-gara batuk-batuk. Padahal, saudara-saudaraku, saudara tadi malam makan sambal kebanyakan, makan gorengan kebanyakan, bukan karena virus. Tetapi kalau saudara panik dan saudara sepakat dengan itu, lama-lama bisa terjadi, saudara-saudaraku. Bukankah Ayub berkata, yang kutakutkan, yang kucemaskan, itulah yang menimpa dan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, sepakatlah dengan firman Tuhan. Sepakatlah dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini. Saya jadi teringat satu kisah di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Ya, kita semua tahu kisah itu, bagaimana Gideon, seorang yang pemalu, seorang yang penakut, seorang yang sembunyi, dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Dan kemudian Gideon cuma punya 300 hanya dengan kelompok yang kecil. Lawannya itu tidak terhitung banyaknya. Oh, bergelimpangan di lembah itu. Unta mereka tidak terhitung. Ya, atau tentara mereka ada 120.000 orang. Ya, mereka ada 4 raja yang berkumpul di sana. Ya,
Dan kemudian ketika Gideon datang, saudara perhatikan di situ, dia mendengar seseorang menceritakan mimpi kepada temannya. Aku bermimpi. Saudara perhatikan mimpinya agak aneh. Karena dikatakan tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh, dibongkar bangkirkannya. Demikian kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saya tahu bahwa arti daripada sekeping roti itu adalah pedang. Tetapi Tuhan itu memberikan mimpi ini, dia pakai satu simbol, sesuatu roti. Roti kan sesuatu yang lemah. Tidak, saudara, roti, ya. Tetapi sengaja Tuhan pakai roti jelai. Ya, kenapa roti? Karena bukankah roti itu adalah firman? Bukankah firman itu adalah pedang? Kenapa roti? Karena roti itulah mana, ya, roti hidup. Kenapa roti? Karena Yesuslah roti yang hidup itu. Yesus yang adalah firman itu yang datang kepada kita. Jadi maksudnya adalah firman itulah yang akan menghancurkan musuh-musuh saudara. Firman itulah yang akan bekerja. Sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan melaksanakan. Dan firman itu akan berhasil. Sebab firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tajam. Dan firman itu dapat menembus masuk, saudaraku, tajam, memisahkan sumsum dengan roh. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, namun firmanku tidak akan pernah berlalu untuk selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih yang ada di Surabaya, mulailah deklarasikan firman Tuhan. Dan saya mau menutup firman Tuhan yang simple, yang sederhana ini, yaitu firman Tuhan yang didedikasikan kepada saudara, yaitu Mazmur pasal 91 ayat yang ketiga. Sungguh, saya suka kata sungguh ini, saudara, karena Alkitab tidak berkata kira-kira atau semoga atau mungkin atau siapa tahu, ya, atau Tuhan akan menepati. Alkitab dengan jelas berkata, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan engkau terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan engkau terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau saya boleh tambahkan, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap virus COVID-19 ini. Haleluya. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ada seseorang berkata begini kepada saya, Pak, saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena Alkitab berkata 1.000 dan 10.000. Belum ada 10.000 yang mati di negara ini. Jadi ya kalau di atas 10.000 mungkin saya mulai khawatir. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, haleluya, percayalah bahwa Tuhan sanggup melepaskan engkau dari COVID-19. Kita mendeklarasikan COVID itu adalah Christ over virus and infectious disease. Bahwa kita mendeklarasikan COVID-19 itu Christ over victory and dominion. Bahwa Christ over virus and death. Karena Kristus itu di atas setiap penyakit, di atas setiap kemenangan, di atas setiap dominion. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri di rumah saudara masing-masing. Mulailah membuka kedua tangan saudara dan mulailah berdoa, mulailah percaya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan saya membaca Yeremia 17 kebuat saudara yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Alkitab berkata saudara pasti akan diberkati, sebab saudara seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ketika panas terik datang, engkau tidak akan kesukaran, sebab daunmu akan tetap hijau. Ketika
tahun kering datang, engkau tidak khawatir dan engkau tidak berhenti menghasilkan buah. Virus corona boleh datang, krisis ekonomi boleh datang, harga saham boleh hancur dan lain sebagainya. Tetapi sumber kita bukan ekonomi, sumber kita bukan dari dunia ini. Sumber kita adalah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika semuanya itu datang, daun saudara tetap hijau. Engkau tidak khawatir dan engkau tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Sama-sama kita berkata amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita membuka kedua tangan kita. Tuhan, kami percaya akan kuasa kebangkitan. Tuhan, kami tidak akan melepaskan iman kami. Di dalam kesukaran ini kami akan tetap percaya, sebab kami tahu besar upah yang menanti kami. Kami tidak takut, kami percaya saja, sebab masa depan kami sungguh indah. Karena Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau berkuasa, bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan segala kemuliaan, bagi Tuhan segala pujian dan kehormatan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman Tuhan ini akan terus berbicara kepada jemaat-Mu yang ada di kota Surabaya. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa bertemu dengan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amen. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku.
yang terbaik bagiku. Sungguh rencanamu pasti yang terbaik bagiku. Tiada satu pun yang gagal di hidupku. Ada damai sejahtera